Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia-Nya Allah bimbing kita hadir ke majlis yang insyaallah Allah muliakan ini. Sama-sama kita menjalin silaturahmi dan sama-sama kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini Allah ganjar dengan pahala dan setiap langkah kita ke tempat ini Allah jadikan penggugur dosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh siapa? Imam Al-Qurtubi. Dan di pertemuan sebelumnya pada bulan lalu kita sudah membahas sampai dengan adab apa? Adab, nah, bukan azab ya, tapi adab menguburkan jenazah, bukan adab kubur, bukan azab kubur, tapi adab menguburkan jenazah. Ya, kita bahas bahwa di antara adabnya itu adalah setelah selesai menguburkan, kemudian kita disunahkan berdiri sejenak, kemudian mendoakan agar jenazah itu diberikan at-tasbit, ya, ketetapan hati untuk menjawab soal dari malak munkar dan nakir. Juga kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dari orang yang meninggal tersebut. Nah, pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan melanjutkan dengan pembahasan tema melupakan orang yang telah mati, angan-angan dan kelalaian. Ya, jadi ini adalah tema yang diangkat oleh Imam Al-Qurtubi karena setelah kita menguburkan jenazah orang yang meninggal di antara kita, seringkali kita ini kemudian udah dikuburi mah lupa. Ya. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan sebuah riwayat. Nanti kita lihat juga bagaimana kedudukan dari riwayat tersebut. Kata beliau, Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah meriwayatkan seraya berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu malaikat yang ditugasi mengurus para pengantar jenazah. Jadi yang mengantarnya itu mereka ditugasi kepada mereka satu malaikat. Pada mulanya mereka berduka dan bersedih, sehingga manakala mereka telah meletakkan jenazah itu di dalam kubur, lalu mereka pulang, maka malaikat itu mengambil segenggam tanah dan melemparkannya kepada mereka seraya berkata. Ya, jadi digambarkan malaikat itu menggenggam tanah kemudian melemparkan kepada para pengantar jenazah sambil berkata, pulanglah ke rumah kalian. Semoga Allah menjadikan kalian melupakan keluarga kalian yang telah mati. Lalu mereka benar-benar melupakannya dan mulailah mereka berjual beli lagi. Tidak lagi sedih, tidak lagi berduka, seakan-akan mereka bukan keluarga mayit tadi dan mayit tadi bukan keluarga mereka. Nah, namun peneliti hadis ini atau peneliti kitab ini
memberikan penjelasan bahwa riwayat ini termasuk kategori hadis maudhu, hadis palsu. Karena Abu Hajbah yang meriwayatkan hadis ini dikenal sebagai seorang pendusta. Ya. Jadi ya secara secara logika iman kita mungkin mengatakan, masa iya sih ada malaikat yang sebegitu teganya menyuruh keluarga mayit untuk melupakan orang yang meninggal. Ada juga kalaupun iya yang begitu adalah perbuatan siapa, Bu? Perbuatan setan, menyuruh untuk melupakan orang yang harusnya kita ingat dengan kita mengirimkan kepada mereka doa-doa terbaik. Nah, tetapi ala kulli hal bahwa sekalipun kalau redaksi ini adalah redaksi yang maudhu atau palsu, tetapi pada kenyataannya kita menemukan bahwa seringkali orang itu ketika sudah mati dan dikubur, maka mudah sekali dilupakan oleh keluarganya. Saya pernah sampaikan bahwa ada di antara ustadz kita yang menyebutkan makna dari manusia. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu kirata, dikira-kira tapi nyata. Manusia itu dalam bahasa Indonesia, kalau ditulis dalam bahasa Arab, manusia. Ma itu artinya apa atau apa-apa. Nusia itu dilupakan. Ya, bentuk majhul dari nasia. Nasia itu lupa. Nusia dilupakan. Maka manusia itu adalah orang atau sosok yang seringkali dilupakan. Jangankan yang sudah mati, yang masih hidup pun kadang suka dilupakan. Ya, ada orang bersedih, berduka karena ya mungkin pasangannya meninggal, entah istrinya atau suaminya. Betul-betul sedih sampai ketika ada orang yang datang itu segeruk lagi, nangis lagi. Tapi sehari dua hari mulai ya, kesedihannya menipis. Sebulan 2 bulan, nah mulai ini ibu-ibu yang ditinggal mati oleh suaminya mulai dandan lagi, pakai lipstik lagi, pakai blush on lagi, ya. Apalagi laki-laki yang ditinggal oleh istrinya, karena nggak ada masa iddah katanya, baru sebulan ditinggalkan sudah nikah lagi. Ada yang begitu, ya. Kalau perempuan kan tidak boleh langsung menikah ya, Bu ya. Minimal harus berapa lama? Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari kalau mau menikah setelah ditinggal mati oleh suaminya. Ya, tapi begitulah manusia itu mudah sekali dilupakan. Dan kalau kita lihat betul dalam bahasa Arab itu, ya, insan itu kan manusia, ya, annas itu manusia. Hampir satu akar kata dengan kata nisyan. Makanya diantara salah satu karakter yang Allah berikan kepada manusia adalah nisyan, mudah lupa dan mudah dilupakan. Ya. Jadi manusia itu satu mudah lupa, ya. Entah kadang lupa kesedihannya, walaupun di sisi lain rasa lupa itu atau sifat lupa itu seringkali menguntungkan dan menjadi nikmat buat kita. Kebayang kalau kita tidak punya rasa lupa, tidak diberikan sikap atau sifat lupa, wah mungkin kita akan menderita. Bapak Ibu, kita misalnya punya masalah besar, oleh Allah tidak diistirahatkan, tidak dibuat lupa. Wah mungkin kita akan terus stres, depresi, ya, karena tidak dibuat lupa. Tapi ketika kita lupa, lupa itu menjadi nikmat buat kita. Ya, hanya memang ada lupa yang kemudian mencelakakan kita. Ya, seperti ada sahabat yang lupa bahwa hari itu adalah sedang saum Ramadan. Ya, terprosok kepada istrinya, akhirnya harus membayar kafarat. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup Pak Rasulullah. Kalau gitu kata Rasulullah, apa kafaratnya? Membebaskan budak. Nggak sanggup juga. Kalau begitu memberi makan orang miskin. Ya. Padahal penyebabnya ya lupa, tapi lupa yang itu tidak bisa dimaafkan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, diriwayatkan pula bahwa setelah Allah Azza wa Jalla mengusap punggung Adam alaihissalam, lalu dia melahirkan anak cucu. Ya, berkembang biak, berkatalah para malaikat, "Ya Tuhan, ya Allah, bumi takkan bisa menampung mereka." Jadi kalau misalnya Adam ini beranak, bercucu, bercicit, buyut dan seterusnya, nanti lama-lama ini bumi akan padat, penuh. Ya, tapi Allah katakan, ya, sesungguhnya aku akan membuat yang namanya kematian. Jadi moal hirup terus, pasti ya maut. Nah, ada orang yang lahir, tapi ada juga orang yang Allah wafatkan. Dia kebayang kalau misalnya kalau semuanya hidup tidak mati-mati seperti iblis panjang umurnya sampai hari kiamat, nah tentu bumi ini akan penuh sesak. Saya ingat tapi lupa siapa yang menyebutkannya. Dulu ada seorang sosiolog ya yang mengatakan bahwa pada tahun sekian, 2000 sekian, bumi ini akan padat katanya. Karena orang akan beranak pinak sehingga nanti lahan-lahan yang dijadikan sebagai perkebunan, persawahan itu akan berkurang. Sehingga orang akan membangun rumah ke atas, kemudian taman pun atau orang bercocok tanam pun akan di atas rumah mereka, di rooftop begitu ya. Memang tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ya. Tidak salahnya di mana? Tidak salahnya memang sekarang kita lihat bahwa ada banyak sekali rumah-rumah yang ditinggikan ke atas. Dan banyak rumah yang sekarang di atapnya dibangun atau dibuat menjadi taman-taman, dibuat menjadi kebun-kebun. Ya, bahkan sekarang kan ramai ya Bu ya yang namanya hidroponik. Ya, orang menanam di atap rumahnya, tinggal metik aja tanpa memerlukan media tanah. Tapi ada yang dia lupakan, yang dia keliru, bahwa manusia itu pasti akan mengalami kematian sehingga kepadatan penduduk yang disebutkan olehnya itu tidak sepenuhnya terbukti. Nah, kemudian para malaikat berkata pula, "Ya Tuhan, mereka takkan merasa enak hidup, tidak akan nyaman begitu." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan membuat angan-angan." Ya, jadi diberikan yang namanya amal atau angan-angan. Dengan demikian, angan-angan adalah rahmat dari Allah Ta'ala, dan lantaran adanya angan-angan maka teraturlah jalan-jalan penghidupan dan menjadi kokohlah segala urusan duniawi. Seorang pekerja bersemangat melakukan pekerjaannya. Kenapa? Karena ada yang diharapkan. Orang bercocok tanam karena ada yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Adalah hasil panennya. Ya. Kemudian dan ahli ibadah bersemangat melakukan ibadahnya sebab dia berharap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun angan-angan yang tercela tidak lain adalah angan-angan yang berlebihan sehingga melupakan kesudahan dan mengendurkan pelaksanaan amal-amal soleh. Jadi kata Imam Al-Qurtubi bahwa dalam hal ini angan-angan itu ada nilai positifnya. Ketika orang punya angan-angan, punya harapan, maka dia akan memiliki semangat untuk hidup. Karena kalau orang tahu bahwa dia akan mati, tapi kemudian tidak punya harapan bahwa masih ada waktu tersisa untuk bisa dia nikmati di dunia dan ada kehidupan setelah kematian, maka tentu orang akan berpikir, buat apa sih aku hidup? Buat apa aku begini? Buat apa aku begitu? Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hasan berkata, lalai dan angan-angan adalah dua nikmat besar bagi manusia. Andai bukan karena keduanya, niscaya kaum muslimin tidak menempuh berbagai jalan. Di mana maksudnya adalah bahwa andaikan mereka selalu waspada, pendek angan-angan dan takut mati, sehingga mereka tidak mempedulikan pencaharian mereka dan hal-hal yang menjadi penyebab kehidupan mereka, niscaya binasalah mereka, atau maksud lain yang seperti itu. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata di sisi lain bahwa kelalaian manusia dan angan-angan yang dimiliki oleh manusia ini adalah anugerah yang Allah berikan untuk kita.
Kebayang kalau kita harus selalu terjaga, tidak lalai. Ya. Maka kita tidak akan bisa istirahat, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak lalai, kita tidak bisa istirahat dari kehidupan ini. Kebayang kalau misalnya kita mau tidur, tapi kita ingat bahwa ada banyak barang yang harus kita jaga, ada keluarga yang harus kita lindungi dan sebagainya. Maka mungkin kita akan merasa letih dalam mengarungi kehidupan ini. Tapi Allah kemudian memberikan kepada kita sedikit rasa lalai, sedikit rasa kantuk, sehingga kita bisa sedikit beristirahat. Nah, angan-angan juga ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga angan-angan atau harapan ini membuat kita selalu menaruh harapan untuk mendapatkan kebaikan di masa depan. Walaupun tadi ada angan-angan yang ternyata tidak berdampak baik kepada kita, tapi justru malah berdampak buruk kepada kita. Saya menemukan tulisan ya, yang ditulis oleh ini salah seorang imam atau khatib. Ya, beliau adalah Syekh Salih bin Abdullah bin Hamid. Beliau menulis sebuah teks khutbah. Judulnya bagus sekali. Umniyatul ahya wa umniyatul amwat. Harapan atau angan-angan orang-orang yang masih hidup dan angan-angan orang-orang yang sudah mati. Kira-kira sama nggak Bapak Ibu angan-angan yang hidup dengan yang mati? Pasti beda. Ya, kalau orang yang hidup itu ketika dia hidup dalam kefakiran, apa yang dia angankan? Orang miskin apa angan-angannya? Ingin kaya. Orang kaya pengen lebih kaya lagi. Orang yang jomblo pengen nikah. Orang yang sudah nikah pengen punya anak. Orang yang sudah punya anak pengen nambah lagi. Ya. Orang yang sudah menikah kadang ada yang pengen nambah gitu ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang sakit harapannya ingin sembuh. Orang yang sudah kaya pengen tambah kaya. Orang yang belum punya kedudukan pengen punya kedudukan. Yang sudah punya kedudukan pengen lebih luas, lebih tinggi kedudukannya. Itulah angan-angan orang yang hidup di dunia. Nah, tapi bagaimana kemudian angan-angan orang yang sudah mati? Kata Syekh Salih, beliau menyebutkan, pertama beliau mengutip sebuah hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal atau yang mengalami kematian illa nadima, kecuali dia akan menyesal. Jadi siapapun yang meninggal di antara kita atau orang-orang yang sudah meninggal di antara keluarga dan saudara kita, kerabat kita, mereka semua mengalami yang namanya penyesalan. Para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa penyesalannya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "In kana muhsinan nadima alla yakuna izdada." Kalau mereka meninggal dalam kondisi melakukan kebaikan, mereka menyesal karena mereka tidak menambah jumlah kebaikannya. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Dan jika mereka meninggal dalam kondisi melakukan perbuatan dosa, banyak berbuat maksiat, maka mereka menyesal kenapa mereka tidak meninggalkan perbuatan dosa maksiat itu. Jadi dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama menyesal. Orang soleh menyesal, orang salah menyesal. Yang soleh menyesal karena tidak menambah amal solehnya. Orang yang salah menyesal karena mereka tidak meninggalkan kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka hidup. Cuman kalau dibilang mending, ya mending yang pertama. Menyesal karena merasa amal solehnya kurang. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kata Syekh Salih, beliau juga menyebutkan bahwa ulal umniyat hina tuhmalul janazatu alal a'naq.
penyesalan pertama, ya, atau maaf, angan-angan pertama yang diungkapkan oleh jenazah adalah terjadi ketika mereka dipanggul, dipikul, diangkut, ya, di atas apa ini namanya? Pundak saudara-saudaranya. Artinya jenazah itu akan menyesal. Pertama kali ungkapan penyesalnya diungkapkan ketika jenazah mereka yang sudah mati ini ditandu di atas keranda. Lalu orang yang soleh dari jenazah itu mengatakan ajiluni, ajiluni, au qaddimuni, qaddimuni. Dulukan aku, segerakan aku, segerakan aku. Jadi mereka minta, umniahnya itu, harapannya itu adalah mereka minta agar mereka segera dikuburkan. Maka kalau kita punya saudara yang kita pandang mereka ini adalah orang yang soleh atau solihah, ya, sebaiknya tidak ditangguhkan penguburan jenazahnya dengan alasan nunggu si fulan ada di luar negeri misalnya. Ya, kalau misalnya memungkinkan sebaiknya disegerakan saja. Ya, atau udah cina Pak, cina Bu, bisi penasaran cina, ya, bisi penasaran honingal wajahna fotokeun, ya, gitu ya. Karena mereka yang meninggal dalam keadaan soleh itu mereka minta agar disegerakan sebab mereka sudah tidak kuat ingin mendapatkan nikmat kubur. Mereka ingin segera diistirahatkan sebab mereka tahu bahwa mereka dijemput oleh malaikat yang berwajah apa? Berwajah bersih, berseri-seri. Maka mereka sudah tidak sabar untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah siapkan di kehidupan di alam barzah. Ya. Sebaliknya orang-orang yang tolih, yang tidak soleh, ya, mereka pertama kali mengungkapkan kalimat akhiruni, akhiruni, apa namanya, tangguhkan aku, tangguhkan aku. Artinya jangan segera dikubur, jangan segera dikubur, karena dia tahu bahwa malaikat yang datang menjemput ruhnya itu adalah malaikat yang berwajah sangar, bengis, ya, wajahnya gelap, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada berseri-serinya sama sekali. Sehingga dia tahu bahwa kalau dijemput dengan sosok yang seperti itu, maka yang menanti di kehidupan di alam kubur, di alam barzah akan lebih mengenaskan lagi. Ya. Sampai kata Rasulullah, orang ini berteriak sekuat-kuatnya. Yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan. Teriakannya itu terdengar oleh segala sesuatu, oleh semua makhluk, illa al insan, kecuali oleh manusia dan juga jin. Jadi saking paniknya, saking stresnya, saking takutnya, dia berteriak sejadi-jadinya sampai teriakannya itu didengar oleh semua makhluk Allah kecuali bangsa jin dan manusia. Ya, walau sami'ahal insan la su'iqa. Kalaulah suara teriakan jenazah itu terdengar oleh manusia, maka tentulah manusia akan pingsan, akan kehilangan kesadaran karena shock, kaget. Ya, saya walau alam ya, dulu saya pernah melihat di, kan sekolah saya itu di belakangnya ada kuburan. Saya sekolah di SDN Sekarwangi, belakangnya itu kan kuburan. Jadi dikenal sebagai sekolah, dulu mah disebutnya Impres, SD Impresen. Padahal Impres ya, instruksi presiden. Tapi dulu merasa tidak enak gitu kalau disebutin, oh mana mah sekolahnya di SD Impres. Padahal kan sama aja ya. Saya mah di negeri, saya di Cincin, kamu mah di Impres gitu ya. Padahal kalau SDN itu kan dulu swadaya masyarakatnya dibangun oleh masyarakat. Kalau Impres itu ada perintah dari presiden. Nah dulu saya pernah lihat Bapak Ibu, jadi ada ayam main di kuburan, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ayam itu kayak ketakutan, ngagarapak gitu. Lalu saya, kurang ayam ujuk-ujuk gitunya. Nah lalu kemudian saya menemukan hadis ini ketika saya belajar di sekolah
dunia bukan di MTS begitu ya. Saya menemukan hadis ini, lalu saya tanyakan ke Ustadz, saya dulu pernah lihat ayam itu tiba-tiba ngagarapak gitu. Jadi kayak yang kaget gitu Bu, kalau manusia itu kayak kaget gitu. Pas lagi anteng di kuburan gitu. Apakah mungkin ayam itu mendengarkan azab kubur? Nah, kemudian Ustadz itu menjelaskan, kalau berdasarkan hadis ini bisa jadi ayam itu mendengarkan azab kubur sehingga seperti ayam yang ketakutan. Wallahu a'lam ya. Bisa Bapak Ibu penasaran, sok Bapak Ibu simpen ucing, simpen ayam ya di kuburan orang-orang yang kita pandang tidak soleh begitu ya. Kalau ternyata terjadi ya mungkin betul dia sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, kemudian orang yang soleh itu ketika dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dia melihat berbagai kenikmatan kubur. Lalu dia melihat betapa luasnya alam kubur yang dia tempati dan betapa bercahayanya tempat yang dia tinggali. Jadi henteu poek, teu keung gitu ya. Maka ketika itu hatinya akan terasa menjadi lapang. Lalu ya, dia meminta kepada Allah seperti yang pernah saya sampaikan dalam hadis, apa ungkapan yang orang atau yang jenazah ini katakan ketika dia melihat lapangnya tempat dia di alam barzah dan dia lihat berbagai kenikmatan yang Allah siapkan, maka dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, tegakkanlah kiamat sekarang juga kalau bisa. Itu adalah umniyah atau angan-angan orang yang mati. Ketika mati dalam keadaan soleh. Kemudian dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika orang-orang yang soleh ini ya, mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, qila udkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Ketika malaikat mengatakan masuklah kamu ke dalam surga, maka dia mengatakan, duhai seandainya kaumku mengetahui. Jadi alangkah baiknya kata dia ya, seandainya kaumku mengetahui apa yang aku alami ini. Diberikan tempat yang lapang di alam barzah, disambut dengan dengan penuh sukacita, diberikan pendamping yang sangat baik, diberikan cahaya yang menerangi tempatnya di alam barzah, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga. Maka aku berharap kaumku mengetahui, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin ya, dengan apa yang Allah ampuni dosaku dan dengan apa yang Allah menjadikanku sebagai orang-orang yang dimuliakan. Jadi ini adalah angan-angan orang yang sudah mati ketika mereka mati dalam keadaan soleh. Mereka berangan-angan keluarganya tahu bahwa jadi orang soleh itu, jadi orang baik itu enak loh. Mereka ingin bahwa keluarganya tahu kalau mereka itu mendapatkan kesenangan di alam barzah dan diberikan sambutan untuk masuk ke dalam surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga punya angan-angan. Ya, apa angan-angannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid." Tidak ada seorang pun yang Allah masukkan ke dalam surga, kemudian orang ini ingin dikembalikan ke kehidupan dunia dan ingin agar apa yang menimpanya di dunia itu menimpanya lagi. Ya, kecuali siapa? Kecuali asyahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi orang yang syahid itu adalah satu-satunya orang yang ketika meninggal lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga,
dia ingin agar dihidupkan kembali ke dunia, kemudian ditakdirkan lagi meninggal dengan cara berperang. Ya, apa sebabnya? Ya, sebab dia melihat kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ya tamanna ayyarji'a ila dunya fayuqtalu asymarrat. Orang yang syahid ini dia berangan-angan dikembalikan oleh Allah ke kehidupan dunia, lalu kemudian yuqtalu asymarrat, terbunuh lagi sampai 10 kali. Ada nggak orang di sini yang ingin mati 10 kali? Gak ada. Bahkan hukuman mati saja kan, hukuman mati itu semakin besar, ya, ini yang saya tahu ya, kalau di Timur Tengah semakin berat dosanya atau semakin berat perbuatan kriminalnya, kalaupun dia diponis dengan hukuman mati, maka dia akan diponis dengan cara atau dengan hukuman mati yang caranya lebih ekstrim, lebih lama matinya. Misalnya di apa? Digantung. Ya, dulu Saddam Hussein itu, ya, karena dianggap melakukan, dia oleh Amerika kan, dianggap melakukan apa? Dosa yang sangat besar atau kesalahan yang sangat fatal, maka diputuskan oleh hakim dihukum mati dengan cara digantung. Tapi saya pribadi nggak tahu apakah beliau betul-betul mati digantung, atau apakah betul-betul yang mati digantung itu adalah Saddam Hussein yang asli ataukah bukan. Karena kabarnya Saddam Hussein itu punya berapa kembaran? Kabarnya ada sekitar 7 kembaran. Ya. Jadi dia, ya mungkin karena punya kuasa gitu. Jadi ada orang yang disumpah untuk menyamar jadi dirinya. Maka dia itu disebutkan dalam waktu yang hampir bersamaan dia bisa hadir di beberapa tempat. Ya, karena suaranya dirubah, kemudian wajahnya sudah jelas dan sebagainya, gayanya dan sebagainya itu diubah. Wallahu alam, ya. Makanya saya ngobrol dengan orang gitu ya. Salah satunya dengan dosen saya, bahwa dia tidak percaya kalau yang mati dengan cara digantung itu adalah Saddam Hussein yang asli, katanya. Wallahu alam, ya. Tapi kembali bahwa dibunuh dengan cara digantung itu lebih menyakitkan karena prosesnya lebih lama. Ya. Ditembak juga agak lama. Yang cepat itu yang kayak di Saudi, dipancung, seret langsung copot, langsung meninggal. Ya. Nah, nggak ada kan yang mau meninggal berkali-kali, apalagi kalau tahu meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Tapi orang yang meninggal di medan perang di jalan Allah, di antara harapannya ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah dalam hadisnya tadi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin agar dikembalikan ke dunia fayuqtalu asyramarrat, kemudian dia ingin dibunuh lagi di medan perang itu sebanyak 10 kali. 5 yara minal karomah, karena apa yang dia lihat dari kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian kata Syekh Sholih dalam tulisannya, amal muqassirun falahum umniyatuhum. Adapun orang-orang yang terbatas amal solehnya, atau yang banyak melakukan amal salah, yang banyak melakukan kemaksiatan, maka mereka punya angan-angan yang berbeda. Ya, mungkin beberapa poin sama, angan-angannya ingin kembali ke dunia, tapi harapannya beda. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Allah berfirman, ini berkaitan dengan orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, Allah tempatkan di neraka. Qala rabbirji'un. Ya. Dia yang kafir ini berkata, Rabbi, ya Tuhanku, kembalikanlah. Ya. Kembalikanlah aku ke kehidupan dunia, la'alli a'mal salihan fima tarakt. Mudah-mudahan dengan aku dikembalikan, aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jadi mereka ingin dikembalikan. Karena apa? Karena mereka sudah tahu balasan buruk dari perbuatan buruk yang mereka lakukan ketika mereka hidup. Maka mereka berharap ketika mereka bisa dikembalikan, mereka akan melakukan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 12.
Allah menceritakan harapan mereka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata mereka, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah melihat. Kami telah melihat balasan yang Engkau janjikan, yang Engkau siapkan ternyata seperih ini, sedahsyat ini. Wa sami'na, dan kami telah mendengar apa yang Engkau katakan. Farji'na, maka kembalikanlah kami wahai Allah. Na'mal salihan, supaya kami bisa melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang berada dalam keyakinan. Kami sekarang betul-betul yakin dengan apa yang dulu Engkau janjikan. Hanya saja angan-angan mereka ini tidak akan pernah bisa terwujud. Ya, karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, ketika mereka minta agar dikembalikan, kata Allah, wa in uddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau saja mereka dikembalikan, maka pasti mereka pun akan tetap melakukan apa yang dulu dilarang kepada mereka. Sesungguhnya kata Allah, mereka berdusta dengan apa yang mereka katakan. Inilah, ya, tingginya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, ya, seperti yang sering saya sampaikan, Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tahu apa yang akan terjadi, ya, dan Allah tahu apa yang telah terjadi, dan Allah tahu apa yang tidak terjadi kalau terjadi akan seperti apa. Ya. Allahu ya'lamu ma kana, Allah tahu yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan Allah tahu apa yang tidak terjadi kalau terjadi akan seperti apa. Allah tahu kalau orang-orang kafir ini kemudian Allah kembalikan ke kehidupan dunia, maka mereka bukan melakukan amal soleh seperti yang mereka janjikan, tapi mereka pun akan tetap melakukan amal yang buruk, amal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah menyampaikan juga di surat Al-Fajr, ya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik, mereka minta, ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka ingin agar mereka dikembalikan atau mereka menyesali perbuatan baik yang mereka dulu tinggalkan ketika mereka hidup. Kemudian di surat Az-Zumar ayat ke-58 Allah berfirman tentang ungkapan mereka, lau anna li karrah fa akuna minal muhsinin. Kalaulah aku diberikan kesempatan lagi, dikembalikan ke kehidupan dunia lagi, maka aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik, ya. Tapi tentu saja tadi Allah tidak akan mengabulkan angan-angan mereka, karena angan-angan mereka adalah angan-angan yang kosong. Dalam sebuah hadis disebutkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin. Beliau lewat di dekat sebuah kuburan. Lalu kemudian beliau bertanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapakah orang yang ada di dalam kubur ini? Faqalu, para sahabat menjawab, fulan. Wahai Rasulullah, orang yang dikubur ini adalah si fulan. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Kata Rasulullah SAW, sungguh 2 rakaat salat lebih dia cintai, lebih dia inginkan, lebih diharapkan, ya, daripada sisa dunia kalian. Jadi orang yang sudah mati itu mereka berharap agar mereka diberikan kesempatan hidup, walaupun hanya sekedar untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Ya, sampai kata Rasul tadi, harapan itu bagi mereka lebih baik dibandingkan dengan sisa dunia yang Allah berikan untuk kalian.
Nah, kalau kita kan masih kadang hari-hari itu ada, karena kita belum tahu, belum ngalamin gimana tersiksanya, menderitanya orang di alam kubur. Tapi Rasul menjelaskan bahwa orang yang sudah dikubur, orang ini kata Rasul sampai menunjuk kuburannya, orang ini dia berharap agar bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat ini bagi orang ini kata Rasulullah SAW adalah lebih baik, lebih dia cintai dibandingkan dengan sisa dunia yang Allah siapkan untuk kalian. Nah, berarti ternyata betul ya, jangan pernah kita menyepelekan amal kita walaupun sedikit. La tahqiran minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Salat 2 rakaat ini saja, kata para ulama, bahwa yang dimaksud adalah 2 rakaat salat sunnah. Ya. Ternyata oleh orang yang sudah mati dianggap lebih penting dibandingkan dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kita yang masih hidup karena belum mengalami mati, seringkali ya termasuk saya pribadi ya, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, seringkali merasakan akan baidah sunnah. Ya. Udah cuma sunnah ini biarinlah kelewat nah gitu. Atau bahkan bukan biarin kelewat, biarinlah dilewat nah gitu. Ya tidak masalah kalau kita yakin bahwa amal soleh kita sudah banyak. Tapi kalau kemudian jatuh pada ihtiqar, jadi pada kondisi menyepelekan amal soleh, nah ini hal yang sangat berbahaya untuk kita semua. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang lainnya kata Syekh Sholih, ya, ketika Allah wafatkan, mereka berangan-angan agar Allah menangguhkan kematiannya atau mengembalikan dirinya kepada kehidupan dunia yang sebenarnya. Dengan harapan apa? Dengan harapan mereka bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dengar dan kita baca di surah Al-Munafiqun, kata Allah ketika Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian yang namanya kematian. Jadi berinfaklah kata Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Bukan semuanya, tapi mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Sampai ketika kemudian malakul maut datang, ya, kematian menimpanya, Rabbi, dia mengatakan, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau berkenan memending, menangguhkan kematianku itu sejenak saja, ila ajalin qarib, ke beberapa waktu yang dekat. Jangan sekarang, semenit, 2 menit, bahkan sedetik, 2 detik. Maka fa saddaqa wa aku minas shalihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang solih. Kata para ulama tafsir, di antaranya kata Ibnu Abbas, bahwa kenapa kemudian dia mengatakan fa saddaqa, aku akan bersedekah. Karena begitu orang ini dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka hal pertama yang dia lihat adalah keutamaan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mengatakan fa usolli, aku akan salat, atau fa aqra'ul Quran, aku akan baca Quran, bukan, tapi fa saddaqa, aku akan bersedekah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian itu diantara beberapa angan-angan dari orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, inna ghayata umniyatil mauta fi quburihim hayatu sa'atin yastadrikuna biha ma fatahum min taubah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa
angan-angan orang mati yang paling tinggi. Ya, angan-angan tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang telah mati, ya, ketika mereka berada di alam kubur mereka adalah mereka diberikan hidup lagi sejenak, diberikan kesempatan untuk hidup kembali walaupun sejenak, dan mereka akan menyusul perbuatan soleh yang mereka tinggalkan, terutama mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau mereka sudah mati, mereka akan minta, ya Allah berikan kepadaku sebentar saja waktu untuk hidup, maka aku akan bertobat yang dulu tidak sempat aku lakukan. Ya. Nah, di sini Ibnu Rajab mengingatkan kepada kita agar sesoleh apapun kita, ya, sebaik apapun kita, sebanyak apapun amal soleh kita, maka jangan kita merasa jongjon dari perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, tapi perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu barangkali beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kematian kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, sehingga kita pun mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.